Ibu Rizky Anissa MKOM dan kepada teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat menonton presentasi kami kali ini yang bertema perbedaan antara penelitian menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 1. Nurul Azika, 2. Antonia Asyu, 3. Tia Angerti, 4. Irna Reliawati. 5. Slide pertama akan dibacakan Nurul Azika. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara penelitian menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dari data yang dikumpulkan, metode kualitatif, data yang dikumpulkan merupakan data bukan angka, lebih kepada deskriptif, kriteria, catatan wawancara, atau angket. Misalnya kriteria rajin, malas, dan sedang. Contoh lainnya adalah tinggi, pendek, dan sebagainya. Metode kuantitatif, data yang dikumpulkan berupa data angka, baik itu berupa coding, hasil perhitungan maupun pemetaan dan lain-lain. Misalnya hasil belajar siswa yang mendapatkan nilai 100, 90, 80, dan seterusnya. Tujuan penelitian menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk menilai, mengkritis, mengembangkan, dan lebih memahamkan sebuah konsep atau teori yang sudah ada. Misalnya, mengkritis sebuah keliruan materi yang terdapat pada buku pelajaran sekolah. Sedangkan metode kuantitatif bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap sebuah konsep atau teori yang sudah ada. Sampling data. Metode kualitatif sampling data dapat dilakukan dengan cara yang non-representatif. Artinya, penelitian ini bisa langsung melakukan observasi terhadap responden. Dengan caranya juga lebih fleksibel, misalnya telepon, kontak langsung, dan lain sebagainya. Dan jumlah responden bisa lebih sehingga tidak merepotkan saat mengambil data dan menganalisis data. Sedangkan metode kualitatif, sampling data dilakukan dengan metode yang respontatif. Artinya, penelitian harus secara langsung bertemu dengan responden dan melakukan observasi. Cara pengambilan data. Metode kualitatif pengambilan data dapat dilakukan dengan wawancara dan atau observasi partisipatif atau dilakukan secara parsial. Metode kuantitatif pengambilan data dapat dilakukan dengan cara eksperimen dan atau survei. Konsep. Metode kualitatif, konsep yang digunakan berasal dari konsep umum, kemudian ke khusus atau deduktif. Metode kuantitatif, konsep yang digunakan berasal dari konsep khusus, kemudian ke umum atau induktif. Kegiatan analisis. Metode kualitatif. Analisis yang dilakukan peneliti hanya fokus pada data atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Metode kuantitatif lebih fokus pada teknik analisa yang lebih kompleks untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Contoh metode penelitian kualitatif dan kuantitatif akan dijelaskan oleh teman kami. Contoh metode kualitatif dan kuantitatif. 1. Metode kualitatif. Judul analisis kebutuhan sistem informasi sekolah pada SMK XYZ menggunakan metode etnografi. Linknya seperti di bawah ini. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang berfokus pada deskripsi dan analisis budaya dan perilaku sosial suatu kelompok masyarakat. Dalam konsep jurnal ini, peneliti menggunakan metode etnografi untuk memahami kebutuhan sistem informasi sekolah pada SMK XYZ dengan cara mengamati dan mewawancarai stakeholder yang terkait, seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. 2. Metode kuantitatif. Judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi sekolah di sekolah menengah atas Kota Bogor dengan metode structural equation modeling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kemudahan kegunaan, persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan sistem informasi sekolah di SMA Kota Bogor. Dalam hal ini, SEM telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel dalam model dan memberikan hasil yang dapat diinterpretasikan secara baik dan dapat dipercaya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain yang pertama, melakukan observasi partisipan, yaitu pengamatan dan partisipasi peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sekolah untuk memahami bagaimana proses pengolahan data di sekolah. Yang kedua, melakukan wawancara dengan stakeholder yang terkait, seperti kepala sekolah, guru, dan murid, untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem informasi sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem informasi sekolah di SMK XYZ. Yang keempat, menganalisis data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen untuk memahami kebutuhan dan masalah yang ada di pengelolaan data di sekolah. Dari hasil penelitian, peneliti berhasil mengidentifikasi kebutuhan dan masalah dalam pengelolaan data di sekolah serta merancang sistem informasi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan stakeholder.